Baik, murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini, yang mana minggu lalu telah bertemu juga. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu kehadiran siswa-siswi di kelas ini. Baik, yang pertama Malvan, kedua Sbitur. Mungkin cukup segitu ya yang hadir. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu ada beberapa indikator. Yang pertama Bapak bacakan saja, menunjukkan unsur-unsur komponen peta, boleh dicatat. Yang kedua yaitu menyebutkan Indonesia secara astronomis, letak Indonesianya secara astronomis. Yang ketiga menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Selanjutnya menjelaskan implikasi letak Indonesia secara ekonomi. Selanjutnya menjelaskan implikasi letak Indonesia secara sosial dan budaya. Seterusnya menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Baik, tanpa berlama-lama, baik kita masuk saja materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang menunjukkan unsur-unsur komponen peta. Di peta tersebut ada beberapa unsur-unsur komponen. Yang pertama yaitu judul peta, boleh dicatat. Jadi judul peta ini itu informasi umum yang ada di dalam peta dan juga menjelaskan apa jenis peta tersebut. Paham? Baik, lanjut yang kedua, nanti kita simpulkan lagi. Yang kedua itu ada garis tepi. Garis tepi pada peta itu yaitu garis tepi yang berada pada tepi peta. Hanya itu pengertiannya. Lanjut, komponen unsur peta yang ketiga ada koordinat. Koordinat ini berbentuk angka-angka koordinat dengan satuan derajat, menit, dan detik. Itu pengertian umumnya, nanti kita jelaskan secara rinci di pertemuan berikutnya. Jadi kita hanya menjelaskan komponen peta secara umum saja. Lanjut, yang keempat, di dalam komponen peta tersebut ada legenda. Legenda maksud sini yaitu keterangan dari simbol-simbol menjadi kunci untuk memahami peta. Jadi legenda itu simbol-simbol yang ada dalam peta, bagaimana supaya kita memahami isi tersebut. Itu disebut dengan legenda. Itu juga termasuk komponen dan isi dalam peta tersebut. Lanjut, yang kelima ada simbol. Simbol ini berisi tanda atau gambar yang berada pada peta yang mewakili kenampakan permukaan bumi. Mungkin cukup. Yang keenam ada inset. Nanti kita cari saja keterangan bersama. Ketiga ada skala. Kalau skala ini perbandingan antara dua wilayah itu. Perbandingan yang satu di dalam bentuk wujud di peta, yang satu di wujud nyata. Jadi di wujud nyata di peta asli, di skala asli berbentuk besar luas, dijadiin dalam bentuk peta, yaitu dalam bentuk skala. Skala itu perbandingan antara dua titik peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan jarak sesungguhnya dan jarak di peta itu berbeda. Jadi dikecilkan itu dalam bentuk peta. Itu disebut dengan skala. Selanjutnya di dalam peta tersebut ada orientasi, yaitu petunjuk arah yang menunjukkan posisi suatu wilayah. Lanjut saja. Yang kesembilan, sumber peta. Sumber peta ini informasi yang terdapat, bagaimana kita informasi dalam pembuatan peta tersebut. Paham? Oke, kita lanjutkan saja. Yang kesembilan ada
tahun pembuatan peta, yaitu kapan pembuatan peta itu dilaksanakan. Itu disebut tahun pembuatan peta. Baik, mungkin itu materi kita yang pertama, menjelaskan tentang unsur-unsur dan atau komponen peta. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan letak Indonesia. Yang pertama ada letak Indonesia secara astronomis. Apakah ada yang tahu dari murid-murid? Enggak. Baik, Bapak jelaskan sedikit. Letak Indonesia secara astronomis itu berada pada 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ada yang bisa ulangi? Ada yang bisa mengulangi ya? Bapak ulangi lagi. Letak Indonesia secara astronomi 9 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ada yang bisa ulangi? Enggak. Oke, kita lanjut saja. Itu tadi adalah letak Indonesia secara astronomis. Yang kedua ada letak Indonesia secara geografis. Jadi secara geografis Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra, yaitu 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada yang bisa ulangi? Indonesia berada di 2 benua dan 2 samudra. Oke. Dan benua itu adalah yang pertama di antara benua Asia dan Australia, dan samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oh, baik. Bagus, Saudara Asdi, nilai bisa ditinggikan nanti. Bagi siswa yang nggak mau jawab, nilai Pak minuskan nanti ya. Lanjut. Itu tadi mengenai letak Indonesia baik secara astronomis dan geografis. Selanjutnya menjelaskan implikasi letak Indonesia secara ekonomi, sosial dan budaya. Kalau secara ekonomi, karena Indonesia itu negara maritim yang menjadi jalur perairan, letak Indonesia menjadi opsi yang penting itu, karena berada pada titik pusat pertemuan perairan perdagangan, yang mana jalur perdagangan ini menjadi mudah diakses di jangka internasional. Letak Indonesia yang berada jalur perdagangan dunia membuat Indonesia menjadi opsi yang luas melakukan kegiatan ekonomi di pasar lokal maupun internasional. Gitu. Selanjutnya pada aspek sosial, karena letak Indonesia itu strategis memudahkan bangsa lain berhubungan langsung, sehingga interaksi sosial global menjadi mudah terjadi di Indonesia karena letak yang strategis tadi. Sedangkan yang terakhir melalui aspek budaya, Indonesia ini kan berbagai suku bangsa macam-macam gitu, dan berbagai-bagai pulau juga, sehingga membuat banyaknya suku bangsa Indonesia ini menjadi tersebar luas dan sangat banyak. Mungkin bisa dikatakan terbanyak di dunia karena berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Gitu. Sehingga negara lain bisa juga membuat menjadi Indonesia tempat wisata dan lain-lain, karena budaya sukunya yang banyak membuat perhatian khusus untuk negara-negara lain untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan suku bangsanya. Baik, itu tadi materi tentang yang terakhir, tentang menjelaskan implikasi Indonesia secara sosial, budaya, serta ekonomi. Mungkin itu materi kita hari ini. Baik, Bapak rangkum sedikit secara ringkas materi kita hari ini. Semoga murid-murid semua paham. Yang pertama tadi ada menyebutkan letak Indonesia secara astronomis.
Yang kedua, letak Indonesia secara geografis. Seterusnya tadi kita telah menjelaskan tentang unsur-unsur dan komponen peta serta menjelaskan implikasi letak Indonesia baik itu di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Baik, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Seterusnya Bapak akan kasih tugas, silahkan dicatat tugasnya Anda sekalian. Tugasnya yaitu Anda membuat unsur-unsur peta, membuat apa saja unsur-unsur peta dan keterangannya secara lengkap. Silahkan dibuat di double folio. Minggu depan Bapak tanya lagi, semoga bisa dijawab dan bisa menjelaskan. Selanjutnya mungkin itu saja. Mungkin sekian saja materi Bapak hari ini. Jikalau ada pertanyaan silakan. Apakah ada pertanyaan? Coba. Ada? Coba. Silakan. Nah, jika dilihat nanti dari segi geografinya Indonesia letaknya di antara dua benua ya Pak ya? Ya. Dan dua samudra. Nah, apa tadi juga Indonesia itu berada di tengah-tengah jalur perdagangan nih. Ya. Nah, jika Indonesia berada di jalur perdagangan, nah itu kan seharusnya kapal-kapal yang masuk dari negeri luar itu kan banyak. Ya. Dan kita lihat dari segi geografis Indonesia itu kan 1:2 antara air laut dengan daratannya. Ya. Nah, terus kenapa Indonesia nggak bisa kaya akan hal itu? Oh, baik. Baik, Pak jawab sedikit. Tadi Indonesia berada di dua benua, dua samudra, sehingga pada aspek ekonomi sebenarnya lebih baik karena menjadi pusat perdagangan begitu ya. Mungkin jawabannya yang Bapak bisa jawab sekarang karena SDM kita masih kurang baik karena pendidikan Indonesia belum merata, sehingga pola pikir bangsa Indonesia masih kurang gitu karena saking banyaknya penduduknya, sehingga membuat tidak merata perekonomian di Indonesia. Tidak banyak yang mengerti, bahkan banyak di desa-desa belum ada sekolah-sekolah yang layak itu. Mungkin jawaban pastinya kita diskusikan lagi minggu depan. Bagaimana, kenapa bangsa Indonesia belum menjadi negara yang kaya, padahal menjadi pusat perdagangan, negara yang strategis yang diakses dua benua dua samudra. Baik, pertanyaan bagus dari Asbi, bisa kita didiskusikan kembali minggu depan. Dari saudara Malvan, apakah ada yang bertanya, ingin dipertanyakan? Tidak? Sudah paham? Oh, baik, sudah paham. Baik, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa mengambil pembelajaran walaupun sedikit. Semoga adik-adik, anak-anak murid paham apa yang Bapak jelaskan, bisa jadi ilmu pengetahuan juga yang baru bagi kita. Mungkin cukup sekian, kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin bisa kembali bertemu kita di minggu depan. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.